Kembali lagi dalam tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku Rabu 10 Desember 2025. Bersama saya Satriana, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 91S dari Samudra Hindia Barat Bengkulu bergerak ke arah timur. Bibit siklon tropis ini dapat meningkatkan kecepatan angin di sekitar sistem atau low level jet hingga mencapai lebih dari 25 knot di Samudra Hindia Barat Sumatera, serta membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat dan Bengkulu. Potensi pertumbuhan low pressure area di Laut Sawu diprediksi bergerak ke arah barat daya menuju Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur dan dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian sirkulasi siklonik juga diprediksi terbentuk di Laut Cina Selatan, kemudian di Samudra Pasifik Papua dan Laut Arafuru Utara Australia, yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang di Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua, dan juga di Laut Arafuru. Daerah konvergensi lainnya memanjang di Sumatera Utara, dan juga dari Jambi hingga Sumatera Selatan, di Kepulauan Bangka Belitung hingga perairan selatan Bangka Belitung, kemudian juga di perairan timur Lampung hingga Laut Jawa, di Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat, kemudian juga di pesisir selatan Kalimantan Tengah, Selat Makassar, di Laut Banda, di Kalimantan Timur, dari Laut Halmahera hingga Papua Barat. Kemudian daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Laut Cina Selatan, di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, di Samudra Hindia Barat Lampung, kemudian juga di Laut Jawa, di perairan selatan Kalimantan, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Papua, Laut Maluku, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jambi, kemudian di Sumatera Selatan, lalu di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, kemudian juga di wilayah Bengkulu, di wilayah Lampung, dan juga di wilayah Nusa Tenggara Timur, di Maluku Utara, dan juga di Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga sangat lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Sobat BMKG, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Jambi, di wilayah Palembang, di wilayah Pangkal Pinang, kemudian juga di wilayah Banjarmasin, Samarinda, dan juga Tanjung Selor. Untuk potensi hujan sedang berada di wilayah Bandar Lampung dan juga untuk wilayah Serang. Terdapat juga potensi hujan ringan yang berada di wilayah Pekanbaru, kemudian juga di Padang, di Tanjung Pinang, di Bengkulu, untuk wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Terdapat potensi berawan tebal di wilayah Pontianak. Kemudian terdapat potensi berawan di wilayah Banda Aceh dan juga untuk wilayah Medan. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Mamuju, di wilayah Mataram, dan juga untuk wilayah Kupang. Sedangkan potensi hujan lebat ada di wilayah Merauke. Potensi hujan sedang berada di wilayah Nabire dan juga terdapat potensi hujan ringan di wilayah Denpasar, di wilayah Makassar, di wilayah Kendari, kemudian di Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Potensi berawan tebal berada di wilayah Gorontalo.